Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, di sore hari ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, kita masih diberi taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita semuanya yang sedang ditimpa musibah, semoga diberi kesabaran dan diberi jalan keluar yang terbaik. Dan yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Baik. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Baik. Hari ini ada juga anggota baru di kelas kita. Jadi ahlan wa sahlan kepada saya memanggilnya gimana? Kepada Ibu Eka. Ini jadi di kelas kita jadi ada 2 Eka berarti. Oh iya ya. Ada tadi Mbak saya Eka pikir sama Bu Eka. Pantas suaranya kok beda. Tadi saya pikir Bu Eka. Salah. Mbak Eka belum open mic. Muncul tadi ya. Makanya suaranya kok beda ngobrol sama Eka. Ahlan wa sahlan Bu Eka. Ahlan Mik, Ustadz. Sebelumnya di kelasnya Ustadz Syafiq Om ya? Iya. Baik. Kalau di kelasnya Ustadz Syafiq mungkin sudah jauh. Biasanya beliau Masya Allah ngajar beliau. Iya cepat. Selalu terdepan beliau. Kalau saya biasanya memang ngajar saya paling lambat biasanya. Dan resikonya biasanya kalau lambat itu ya harus nambah waktu nanti. Dan memang kemarin kita sudah kesepakati ya, insya Allah kita akan menambah waktu di hari apa kemarin Om? Selasa sore Om ya, pada asar jam 4 insya Allah. Tapi kemarin saya belum bisa, insya Allah pekan ini hari Selasa insya Allah kita usahakan, begitu ya Ibu ya? Kurang sedikit sebenarnya materi kita, kurang 2 bab, yaitu bab 22 dan 23 itu pembahasannya sama nyambung, sama persis kaidahnya pembahasannya di bab 22, sedangkan bab 23 itu hanya latihan saja. Kenapa kok sampai harus 2 bab, padahal kaidahnya hanya 1? Karena banyak. Mungkin Ibu Eka atau yang lain yang sudah pernah menyelesaikan Durusulullah jilid 1 mungkin tahu ini bab terakhir itu bab seperti bab Jam'ul Ma'lumat yang merangkum semua pembahasan, bukan semua, maksudnya merangkum beberapa pembahasan yang lalu yang pernah kita lalui. Insya Allah kita lihat nanti. Untuk bab yang telah kita selesaikan sebelumnya, yaitu Ad-Darsu Al-Hadi wal-Ashrun, bab 21, yaitu bab murajaah. Apakah ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Bab 21. Kemarin bab 21 ini bab murajaah. Yaitu tentang Asma'ul Isyarah, Al-Jumlah Al-Ismiyah yang terdiri dari Al-Mubtada wal-Khabar, lalu rangkaian An-Na'at wal-Man'ut, lalu rangkaian al-idhafah yang terdiri dari al-mudhaf wal mudhaf ilaih, lalu beberapa huruful jar dan beberapa ad-dhamair. Baik, hal min soal tentang bab 21 ini sebelum kita lanjutkan ke bab 22. Hal min soal, ada pertanyaan? Ada yang masih bingung mungkin tentang mungkin salah satu atau 2 atau beberapa pembahasan ini? Silakan ditanyakan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas.
Halo, ada orang? Iya, Ustaz. Tadi sebelum saya muncul tadi kayaknya Ngobrol. cair sekali gitu, Om. Saya muncul malah jadi sepi ini, Om. Baik. Bagaimana, Om? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas mungkin? Ustaz. Baik. Ini sebenarnya beberapa pembahasan ini sebenarnya sudah kita pelajari di semester 1 kan, Ibu ya? Di sini di Murajaah saja. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu ad-darsu ats-tsani wal 'ashrun. Baik, sebelum kita masuk sana, saya ingatkan, mungkin tadi sempat saya dengar sedikit. Terkadang sering lupa gitu, Om ya. Mungkin awalnya paham, terus sering lupa, terus masalah kosakata juga. Jangan khawatir ya, Ibu-ibu. Ya namanya menghafal itu pasti ada yang lupa. Kan gitu, Om ya. Iya. Kalau nggak ada yang dihafal, ya nggak ada yang lupa kan gitu. Nggak masalah. Tapi kalau orang sudah pernah menghafal itu kan untuk mengingat lagi itu lebih mudah ya atau iya? Iya. Daripada nggak pernah menghafal sama sekali. Dan memang namanya bahasa seperti dulu pesan salah satu ustadz kami di Ma'had, yaitu Ustadz Nihiyatul Masfon, Dr. Nihiyatul Masfon rahimahullah. Beliau pernah sering atau berpesan kepada kita semuanya sebagai santri. Innamal lughatu bil mumarasah. Sesungguhnya bahasa itu bisa dikuasai hanya dengan pembiasaan. Bahasa itu dengan pembiasaan. Jadi bukan setelah kita pelajari lalu ditinggalkan, tidak. Setelah kita hafalkan lalu kita taruh saja, tidak. Jadi apapun yang pernah kita hafalkan, usahakan sedikit demi sedikit sebisa kita praktekkan. Ya seperti dulu mungkin saya pernah menyampaikan, apapun yang kita lihat itu usahakan kita sebutkan di dalam hati atau secara lisan nggak masalah, sebutkan bahasa Arabnya. Begitu, Om ya. Lalu kalau misalkan kaidah-kaidah seperti ini mungkin saling murajaah atau coba sedikit demi sedikit mencoba, mungkin harus ada rasa penasaran di kita. Ini kira-kira kalau misalkan kita baca mungkin kitab-kitab yang tipis gitu, yang tipis cuma berapa puluh halaman gitu. Kita coba-coba membaca, bisa enggak? Kalau enggak bisa buka kamus. Atau ketika kita membaca mushaf, kita coba kira-kira ini artinya apa? Kalau misalkan nggak tahu kosakatanya kan bisa lihat terjemahnya mungkin. Dan kita coba ini kira-kira rangkaiannya apa? Dari rangkaian-rangkaian yang kita sudah pelajari, misalkan, ini mungkin rangkaian idhofah, ini mungkin na'at man'ut, ini mungkin mubtada dan khobar. Kan begitu, bisa kan Ibu-ibu, insya Allah? Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Kalau masalah usia, insya Allah bukan penghalang itu. Ya, insya Allah bukan penghalang. Ya, karena betapa banyak bukti ulama itu menjadi ulama setelah usia sekian tahun baru mulai belajar agama. Seperti saya pernah ceritakan Ibu ya, Al-Qaffal itu usia 40 tahun baru mulai belajar. Tapi meninggal menjadi orang ulama, orang yang paling alim pada zamannya. Tidak ada orang yang lebih paham mazhab Syafi'i selain beliau ketika beliau meninggal. Baik, kita lanjut ke bab 22, ad-darsu tsani wal 'ashrun. Apa yang ada di bab ini? Ini sudah ada di sana al-mabahis, sebenarnya bukan al-mabahis. Kalau al-mabahis itu jamak, tapi mabahas. Karena cuma satu di sini. Satu pembahasan saja. Apa itu? Al-mamnu'u minas sarfi asbabuhu wa ahkamuhu. Al-mamnu'u minas sarfi. Mungkin sebagian dari kita tidak asing dengan
istilah ini, al-mamnu'u minas sarf atau ism ghairu munsharif. Tapi kalau misalkan belum pernah belajar kecuali dengan kita di sini, mungkin ini istilah baru. Meskipun beberapa pembahasan di sini sebenarnya sudah kita bahas secara bertahap dari semester 1 dan semester 2. Mungkin masih ingat sebagian dari kita, misalnya al-alam al-mu'annas la yunawwan. Nama mu'annas tidak boleh tanwin. Gitu kan Ibu ya? Ada lagi misalkan al-ism al-makhtum bil alif atau ism maksur, ism yang diakhiri alif. Ada lagi pembahasan al-alam al-mudzakkar al-makhtum bitta'il marbutah. Nama mudzakkar yang diakhiri tak marbutah itu di semester 1. Semuanya yang barusan saya sebutkan. Lalu ada lagi misalkan kemarin al-alam al-a'jami, nama non Arab. Nah, itu semester 2. Ya atau iya? Masih ingat? Masih ingat ini Ibu ya? Baik. Itu semuanya sebenarnya masuk ke dalam pembahasan di sini. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah dicicil sedikit demi sedikit, baru di bab ini semuanya dijadikan satu, dimunculkan bersamaan. Begitu ya Ibu ya? Baik, semoga Allah memberikan kemudahan. Kita lihat al-mamnu'u minas sarf. Kalau saya tanya Ibu-ibu, apa yang dimaksud al-mamnu'u minas sarf? Mal murad bi al-mamnu'i minas sarf atau bil mamnu'i minas sarf? Isim yang tidak ditanwinkan. Baik, mamnu' itu maknanya apa, Om? Terlarang bukan ya? Dilarang. Dari fi'il mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u itu artinya melarang kan, Om ya? Terlarang. Mamnu' itu dilarang atau tidak boleh. Minas sarfi, min dari as-sarf. Mana sarf? Sarf. Tanwin. Kalau konteksnya dalam nahwu seperti ini, dalam tanda i'rab seperti ini, sarf itu maksudnya adalah tanwin. Jadi kemarin sempat kita singgung beberapa kali kan Ibu ya. Jadi terkadang dalam bahasa Arab itu satu istilah yang sama, tapi kalau konteksnya berbeda, maka maknanya berbeda. Begitu Ibu ya? Seperti kemarin kata sunnah itu, artinya bisa macam-macam, sesuai dengan konteksnya. Nah ini sarf juga demikian. Kalau ini konteksnya dalam nahwu atau ini konteksnya dalam harokat terakhir suatu ism, sarf di sini maksudnya adalah tanwin. Berarti kalau misalkan dikatakan al-mamnu'u minas sarf, berarti apa maksudnya? Terlarang dari tanwin ya. Ism yang tidak boleh ditanwin. Ism yang tidak boleh diakhiri tanwin. Begitu ya, Ibu ya? Bisa mafhum bisa difahami maksud saya? Baik. Di sana ada penjelasan al-mamnu'u minat tanwin. Jadi maksudnya al-mamnu'u minas sarf adalah al-mamnu'u minat tanwin. Tidak, ism yang tidak boleh tanwin. Ism yang tidak boleh diakhiri tanwin. Dan secara otomatis ism yang tidak boleh diakhiri tanwin itu juga tidak boleh diharokati. Apa Ibu? Masih ingat? Ism yang tidak boleh diakhiri tanwin juga tidak boleh diharokati. Kasroh. Kita harus ingat itu. Kita harus betul-betul ingat al-mamnu' minas sarf. Ism yang tidak boleh tanwin itu juga tidak boleh diharokati kasroh. Begitu Ibu ya? Iya. Jelas di sini? Seperti kemarin Aisyah itu tidak boleh tanwin. Aisyah itu kalau diawali huruf jar bagaimana? Bagaimana Ibu kalau diawali huruf jar atau misalkan dalam keadaan majrur, maka tanda jarnya apa? Fathah. Jadi
Kalau majrur itu biasanya tanda utamanya itu kan kasroh Ibu ya. Oh, iya. Tapi karena ism mamnu' minas sharaf ini tidak boleh kasroh, maka tanda jarnya adalah fathah. Fathah niyabatan 'anil kasroh. Maksudnya bagaimana? Fathah yang mewakili kasroh. Niyabatan 'anil kasroh maksudnya yang mewakili kasroh. Yujarru bil fathah, yujarru maksudnya tanda jarnya itu adalah fathah. Niyabatan 'anil kasroh, yang mewakili kasroh, karena memang tidak boleh ditandai kasroh. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Naam. Baik. Masih ada yang bingung, Ibu? Jadi pengertian apa yang dimaksud al-mamnu' minas sharaf, lalu tanda misalkan ketika dalam keadaan majrur tandanya apa? Ya itu insya Allah tidak bingung ya. Insya Allah. Kalau misalkan masih ada yang bingung silahkan disampaikan. Insya Allah bisa saya ulangi lagi. Hal min soal? Lama, Ustaz. Ada pertanyaan? Lama. Saya tanya lagi. Naam, bagaimana? Tidak ada? Baik. Saya tanya sekali lagi, apa yang dimaksud al-ismul mamnu'u minas sharf? Ism mamnu' minas sharf itu maksudnya bagaimana, Ibu? Ism yang Tidak boleh ditanwin dan tidak boleh diharokati kasroh. Ism yang tidak boleh diakhiri harokat tanwin dan tidak boleh diharokati kasroh. Lalu kalau majrur bagaimana? Tandanya apa? Fathah. Fathah. Niyabatan 'anil kasroh. Fathah yang mewakili kasroh. Jelas berarti Ibu ya, insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Misal di sana. Ini baik. Misal, karirna ba'di. Silakan diikuti saya. Karirna ba'di. Hadhihi masajidu kabiratun. Hadhihi masajidu kabiratun. Marratan ukhra. Hadhihi masajidu kabiratun. Hadhihi masajidu kabiratun. Baik. Ma makna hadhihi al-jumlah? Ini masjid besar. Ini masjid-masjid yang besar. Ini masjid-masjid yang besar. Baik, hadhihi masajidu kabiratun. Ini masjid-masjid yang besar. Baik. Masajidu di sini bentuk jamak atau mufrad atau musanna? Jamak. Jamak. Jamak ya. Jamak. Kita sudah pernah mempelajari jamak di semester ini juga. Dan ini bentuk jamak ini tidak boleh diakhiri tanwin. Ya atau iya? Masih ingat? Iya. Untuk sebabnya nanti insya Allah akan kita pelajari. Tapi kita sudah tahu kemarin bahwasanya bentuk jamak ini tidak boleh diakhiri tanwin. Masajidu, makatibu, maqa'idu. Kan begitu Ibu ya? Ini tidak boleh diakhiri tanwin. Masajidu. Ini contoh ism mamnu' minas sharf. Contoh ism mamnu' minas sharf. Ini tidak boleh diakhiri tanwin. Kalau misalkan dikatakan hadhihi masajidun kabiratun, betul atau salah? Salah. Salah. Baik. Ini mengenai kata masajidu. Tapi kalau misalkan saya tanya, ini rangkaian katanya apa gitu? Bingung tidak Ibu? Hadhihi kedudukannya sebagai apa? Masajidu sebagai apa? Kabiratun sebagai apa? Bingung tidak? Enggak. Baik. Hadhihi sebagai mubtada. Ahsantunna. Masajidu khobar. Badal. Badal atau khobar? Khobar. Khobar atau badal? Badal. Badal atau khobar? Khobar atau badal? Khobar. Badal atau khobar? Khobar atau badal? Khobar. Kalau badal pakai alif lam. Harus perhatikan itu Om. Badal itu kalau setelah ism ma'rifah juga. Jadi badal itu sama persis seperti mubdal yang dijelaskan.
Jadi misalkan kalau setelah ism isyarah kok ma'rifah, itu baru badal. Ini kan nggak ma'rifah kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Berarti ini bukan badal. Berarti masajidu sebagai Khobar. khobar. Santuna, Khobar sebagai apa? khobar. Khobar, ada lagi selain khobar dia menjadi apa? Man'ut. Man'ut. Ahsantuna. Masajidu khobar wa huwa man'ut, dan dia juga sebagai man'ut. Lalu kabiratun sebagai apa? Na'atun. Ahsantuna, na'atun. Lalu saya tanya lagi. Masajidu ini mudzakkar atau muannats? Dia jamak tidak berakal. Jamak. Sebelum ditanya udah langsung dijawab ya. Saya mau tanya tadi, kenapa kok ini ism isyarahnya pakai muannas dan kenapa kok na'atunnya muannas? Jawabannya barusan. Karena ini jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Jamak yang tidak berakal, maka kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Santuna. Nggak apa-apa ya sambil murajaah seperti ini. Iya. Baik, Nastamir, di sana ada keterangan. Kata masajidu la yunawwan, tidak boleh ditanwin huruf terakhirnya. Mau keadaan apapun tidak boleh tanwin. Kalau di sini, ini kan marfu'um ya. Marfu', tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Kalau misalkan mansub, misalkan ada inna sebelumnya, tetap tidak boleh tanwin. Inna masajida. Mansub itu tandanya fathah. Insya Allah di semester depan akan kita pelajari beberapa huruf nasab. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Selanjutnya di sana ada contoh yang lain. Karirna ba'di. Shallaitu fi masajida kabiratin. Shallaitu fi masajida kabiratin. Marratan ukhra. Shallaitu fi masajida kabiratin. Shallaitu fi masajida kabiratin. Kabiratun atau tin? Tin. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Salat di masjid. Saya salat di masjid yang besar. Yang salat siapa, Aku. Saya. Orang Jakarta bilang aku. Itu tuh. Mana yang bermakna saya? Tuh. Atta ini dhamir muttasil, ini perubahan dari ana. Gitu Ibu ya. Ini dhamir muttasil yang digunakan dalam keadaan rafa. Nanti kalau ini insya Allah sekilas saja nggak masalah. Nanti insya Allah di semester depan baru pembahasannya. Gitu ya, tentang dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Shallaitu fi masajida kabiratin. Shallaitu itu fi'lun dan fa'il. Fi itu kata apa ya Ibu? Jar. Harful jar. Setelah harful jar itu biasanya ism Majrur. Ism majrur itu harusnya tandanya apa kalau normal biasanya? Kasroh. Lalu kenapa di sini kok fathah? Karena masajid di sini adalah ism mamnu' minas sharf atau ism ghairu munsharif. Itu istilah yang sama maksudnya. Ism ghairu munsharif atau ism mamnu' minas sharf. Gitu ya. Atau dikatakan misalkan masajidu mamnu' minas sharf gitu saja udah betul udah mafhum insyaallah. Begitu ya. Jadi tadi ini 2 poin tadi yang disebutkan di atas. Al-mamnu' minas sharf itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Begitu ya. Ini contoh tidak boleh tanwin dan ini contoh tidak boleh kasroh meskipun dalam keadaan jar. Tanda jarnya apa? Fathah niyabatan anil kasroh. Fathah yang mewakili kasroh. Begitu ya. Mafhum sampai di sini bisa difahami maksud saya? Mafhum insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ba'da. Tadi kan kita katakan bahwasanya ism mamnu' minas sharf itu tidak boleh kasroh kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Ism mamnu' minas sharf itu tidak boleh kasroh. Apakah mutlak selalu seperti itu dalam semua keadaan atau ada pengecualian? Ada pengecualian. Berarti terkadang boleh kasroh. Boleh. Kapan
yang bersangkutan boleh kasroh? Kalau dia menjadi mudhof dan dimasukkan alif lam. Ahsantuna. Seperti di dalam buku ibu-ibu sekalian. Di sana ada dua pengecualian. Illa fi halataini. Kecuali dalam dua keadaan. Ini pengecualian maksudnya untuk kasroh ini Om ya. Iya. Yujarru bil fathah. Ini ada dua keadaan yang mengecualikan dia harus atau dia tidak boleh kasroh. Suatu ketika boleh kasroh dalam dua keadaan ini. Yang pertama adalah idza kana mudhafan. Jika ism ghairu munsharif ini atau ism mamnu' minas sharaf ini sebagai mudhaf, kedudukannya sebagai mudhaf. Dengan contoh mungkin lebih jelas. Di sana ada contoh. Karirna ba'di shallaitu fi masajidil qaryati. Marratan ukhra, sekali lagi. Shallaitu fi masajidil qaryati. Shallaitu fi masajidil qaryati. Ma makna hadhihi al-jumlah? Saya sholat di masjid-masjid kampung desa. Saya pernah sholat atau saya telah sholat di masjid-masjid kampung atau desa. Baik. Di sini pokok pembahasan kita di kata masajid. Di sini kan sholat itu fi'lun dan fa'il, fi itu harful jar, lalu sistem setelahnya majrur. Padahal tadi katanya masajid itu ism mamnu' minas sharaf atau ghairu munsharif. Tapi kok di sini tetap tanda jarnya adalah kasroh. Mengapa? Kita lihat dia rangkaiannya dengan kata berikutnya. Ini kan rangkaian apa Ibu? Idhofah. Rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata masajid ini kedudukannya sebagai mudhaf. Kalau ism mamnu' minas sharaf atau ism ghairu munsharif yang tidak boleh tanwin, yang tidak boleh kasrah itu, kedudukannya sebagai mudhaf seperti di sini, maka dia boleh kasrah. Begitu Ibu ya? Kalau majrur boleh kasrah. Begitu ya? Jelas tidak maksud saya? Insyaallah jelas Om ya? Ada yang bingung? Kalau misalkan ada yang bingung, silahkan ditanyakan, Om. Silahkan disampaikan. Tidak masalah. Sholat itu tuh sebagai apa, Ustaz? Sholat itu fi'lun dan sebenarnya ini rangkaian ini akan kita pelajari di semester depan untuk ini kan betul, ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena sudah pernah kita pelajari kan baru jumlah ismiyah kan, Om ya? Iya. Jumlah di tempat tidur. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Sedangkan ini jumlah atau susunan kalimat fi'liyah yang diawali fi'il. Gitu. Ini fi'il. Shalla itu fi'lun. Itu dhamir muttasil sebagai fa'il atau subjek. Kata kerja ini subjek. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu? Jangan dipikirkan dulu, itu jangan terlalu jangan dipusingkan rangkaian fi'lun dan fa'il. Itu insya Allah di semester depan akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sabar Om ya. Baik. Ada pertanyaan? Ini tentang poin hari ini yang di sini ini tentang al-mamnu' minas sharaf yang sebagai mudhaf itu tetap boleh kasrah. Ada yang bingung masih kurang jelas mungkin? Tafadhali. Silahkan ditanyakan. Halo. Lama Ustaz. Kalau misalkan belum yakin ini. Kalau misalkan sebenarnya langsung ditanyakan saja nggak apa-apa Ibu kalau misalkan kurang jelas. Jangan dipendam. Tidak ada pertanyaan Om ya? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ini tadi kan pengecualian tidak boleh kasroh. Dalam dua keadaan boleh kasroh. Ini baru keadaan pertama.
Kalau al-mamnu ism mamnu' min as-sarf atau ism ghairu munsharif itu sebagai mudhaf, maka tetap boleh kasroh. Keadaan kedua, ini pengecualian yang kedua maksudnya, yaitu apa Ibu? Idza kana bihi al. Bihi al maksudnya apa? Maksudnya dia diawali al. Diawali al. Misal di sana kita baca naqra Shallaitu fil masajidi. Shallaitu fil masajidi. Marratan ukhra. Shallaitu fil masajidi. Shallaitu fil masajidi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Saya sholat di masjid, dalam masjid. Saya telah sholat di banyak masjid. Gitu ya. Bisa diartikan dalam bahasa kita seperti itu. Karena di sini ma'rifah kan Om ya? Ma'rifah dan dia jamak. Jadi shallaitu fil masajidi. Thayyib. Kalau kita perhatikan di sana ada huruf jar. Fi, ya atau iya? Ya. Ada huruf jar fi. Seharusnya setelah fi itu kan ism majrur. Tapi kalau kita katakan tadi al-masajid, tadi kita katakan di awal al-masajid itu adalah ism mamnu' min as-sarf atau ghairu munsharif. Katanya tadi tidak boleh kasroh meskipun majrur. Tapi di sini kenapa kok tetap tandanya kasroh setelah fi? Karena diawali alif lam di sini. Alif lam. Boleh kita sebut alif lam nggak apa-apa. Begitu Om ya. Jadi kalau sebagai mudhaf atau diawali al, maka ism ghairu munsharif atau ism mamnu' min as-sarf itu tetap boleh kasroh. Selain dalam dua keadaan ini tidak boleh kasroh. Begitu Om ya? Bisa difahami maksud saya? Mafhum? Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Yassarallahu umuraki. Fatahallahu alaikunna. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya tentang sebab-sebab ism mamnu' min as-sarf. Kalau di sini kan hukumnya kamu ya, mamnu' min as-sarf itu maksudnya apa, hukumnya bagaimana. Nah, setelah ini akan kita bahas sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya apa saja. Kan kalau dulu kita bahas sedikit demi sedikit di semester 1 al-alam al-muannas, itu sebabnya karena ini ism alam muannas. Anda lagi pernah kita pelajari al-alam al-mudzakkar al-makhtum bitta al-marbutah. Nama mudzakkar, al-alam al-mudzakkar yang diakhiri tak marbutah. Itu di antara sebab-sebab. Nanti insya Allah akan kita pelajari semuanya di sini. Sampai sebelumnya ada pertanyaan di sini tentang al-mamnu' min as-sarf maksudnya dan hukumnya. Bagaimana? Sebab-sebab apa artinya Ustaz? Sebab halaman. Oh, itu halaman berikutnya sudah ini. Bu Zuhro sepertinya sudah membuka. Di halaman ini sudah tidak ada pertanyaan Om ya? Baik. Ini baru di halaman berikutnya yang ditanyakan Bu Siti Zuhro barusan. Jazakillah khairan. Baik. Asbabuhu qismani. Asbab itu bentuk jamak dari sababun. Sababun ini kalau satu itu sabab. Sabab. Jadi sebab itu dari bahasa Arab ya Ibu ya. Sababun. Jadi sebenarnya belajar bahasa Arab itu seharusnya kita mudah karena banyak sekali bahasa kita itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Banyak sekali. Mungkin bahkan kata yang mungkin tidak kita duga itu ternyata dari bahasa Arab. Seperti kata apa? Alasan. Alasan itu bahasa Arab. Alasan. Kok bisa? Jadi alasan itu satu kata tersendiri, bukan kata dasarnya alas itu bukan ya. Alasan itu dari bahasa Arab ala
ala sya'an, ala sya'an. Lalu berkembang berjalannya waktu, orang-orang mengucapkannya jadi alasyan, alasyan. Di kita jadi alasan. Terus orang Arab zaman sekarang ngomongnya lebih cepat, jadi lebih cepat lagi jadinya asyan gitu, asyan bilangnya. Jadi maksudnya apa? Ya alasan, karena, ada sebab. Apa ya? Bukan alasyan, ya karena. So, kalau dalam bahasa Arab alasyan, alasan dari bahasa Arab. Baik, ini sabab ya. Jadi asbab itu bentuk jamak dari sababun. Sababun. Berarti ini banyak berarti sebabnya, ibu-ibu. Iya atau iya? Kan Iya. bentuknya jamak ini asbab. Iya. Berarti ini banyak ya ini sebab-sebabnya. Dan di sana ada dhamir hu. Hu di sini hu siapa maksudnya, Om? Minas saraf itu ya. Hu di sini bukan siapa, tapi apa? Asbabu al-mamnu'i minas sarfi. Maksudnya seperti itu. Tadi kan kita di halaman berikutnya membahas al-mamnu' minas sarf, hukumnya, pengertiannya dan hukumnya. Lalu di sini asbabuhu. Hu itu kembali ke al-mamnu' minas sarf tadi. Sebab mamnu' minas sarf. Begitu Om ya maksudnya? Qisman. Qisman ini bentuk musanna. Ini ada tandanya kan Om ya? Musanna, ganda. Aslinya qismun. Apa makna qismun? Bagian. Berarti sebab mamnu' minas sarf itu ada berapa bagian? 2. Ada 2 bagian. Ada yang karena satu sebab, li'illatin wahidatin, ada yang karena satu sebab, ada yang karena li'illataini, karena 2 sebab yang menjadi satu dalam satu kata tersebut. Jadi al-mamnu' minas sarf itu bisa karena satu sebab, bisa karena 2 sebab. Begitu Om ya? Iya. Baik, kita lihat di sana. Baik, yang karena satu sebab terlebih dahulu, ini mudah dan tidak banyak. Al-mamnu' minas sarf atau ism ghairu munsharif li'illatin wahidatin. Kata yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh karena satu sebab. Sebabnya apa saja satu sebab ini? Kita lihat di sana yang pertama, alif ta'nis. Maksudnya apa Om di sini? Sebab yang pertama adalah alif ta'nis. Maksudnya adalah al-makhtum bi alif ta'nis. Ism yang diakhiri alif ta'nis az-zaidah. Ism yang diakhiri alif ta'nis tambahan. Masih ingat ibu-ibu mungkin di semester 1 dulu kita sebenarnya sempat menyinggung beberapa ism maqsur. Masih ingat ibu-ibu? Halo? Masih. Buka catatan dulu di ism maqsur. Ism maqsur itu ism yang bagaimana ibu-ibu? Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Ism yang diakhiri huruf alif, baik alif mamdudah maupun alif maksurah. Begitu kan ibu-ibu ya? Iya. Sebenarnya itu ada sedikit kaitannya dengan ini. Meskipun tidak secara mutlak, karena ism maksur itu tidak semuanya mamnu' minas sarf. Tidak semua ism maksur itu mamnu' minas sarf. Tapi sebagian atau kebanyakan dari ism maksur itu mamnu' minas sarf. Kalau alifnya itu alif zaidah di akhirnya. Kalau alifnya alif asli, seperti al-mustashfa, al-fata, al-ma'ana, itu alifnya alif asli semuanya. Itu bukan mamnu' minas sarf. Tapi ada beberapa kata yang diakhiri alif zaidah. Alif zaidah. Misalnya apa? Alif zaidah itu maksudnya bagaimana sih, Om? Zaid itu apa, Om? Ziyadah itu apa, Om? Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazid itu apa, Om? Yazid, al-iman, iman itu yazid wa yanqus. Bertambah.
Yazid itu bertambah kan namanya. Ziyadah itu tambahan. Az-zaid itu yang ditambahkan. Yang ditambah. Jadi alifnya ini kalau yang termasuk mamnu minas sharf loh ya. Alif taknisnya ini alif taknis tambahan. Bukan alif asli yang bagian dari kata dasarnya. Tapi alif tambahan kalau yang mamnu minas sharf. Begitu ya? Ya, Ustaz. Baik. Contoh yang alifnya alif maksurah misalnya di sana ada kata salwa kubra atsya. Salwa kubra atsya. Salwa ini nama orang biasanya. Nama muannas. Lalu kubro ini bentuk muannas dari kabir. Kabir kubro. Nah, aslinya kabirun, tidak ada alifnya kan namanya di akhirnya, ya atau iya? Ya. Berarti di sini alifnya ini alif tambahan, kubro. Atsya ini bentuk muannas dari atsyanun. Afan, atsyanu. Saya salah lagi. Atsyanu, afan. Kita kemarin sudah pernah melewati juga kan namanya atsyanu di semester 1 kalau tidak salah. Ghadbanu, kaslanu, ya atau ya? Iya. Ini bentuk muannasnya. Atsya itu bentuk muannasnya. Jadi aslinya kan tidak ada alifnya kan Ibu ya? Iya. Ini alif maksurah, ini alif tambahan, bukan alif asli. Begitu ya? Lalu setelahnya yang kedua adalah yang diakhiri alif mamdudah. Kalau yang tadi kan salwa, kubra, atsya itu semuanya diakhiri alif maksurah. Yang berikutnya ini yang diakhiri alif mamdudah. Misalnya apa? Di sana ada hamra'u, atibba'u, fuqara'u. Nah, semuanya ini diakhiri ada alifnya kan Ibu? Sebelum hamzah ada alifnya ya atau ya? Iya. Dan ini juga pernah kita pelajari sebelumnya. Semester 2 ini Om ya? Enggak. Di semester 2 ini atau belum pernah yang ini? Belum pernah namanya ini. Baik, enggak masalah. Hamra'u ini bentuk muannas dari ahmaru. Ahmar, ma makna ahmar? Merah. Merah. Ahmaru. Nah, kalau saya tanya, ahmaru itu diakhiri alif tidak aslinya? Iya. Ahmaru tidak ada alifnya. Tidak ada alifnya. Berarti ini bentuk muannas kalau hamra'u ini alifnya ini alif zaidah, alif tambahan. Demikian juga dengan kata atibba'u itu bentuk jamak dari Tobibun. Tobibun itu diakhiri alif tidak? Enggak. Tidak. Berarti alif di sini itu alif tambahan kan Ibu ya? Lalu fuqara'u itu bentuk jamak dari Faqirun itu diakhiri alif atau tidak? Tidak. Berarti ini alifnya ini alif zaidah, alif tambahan. Alif zaidah. Berarti kalau beberapa ism yang diakhiri alif zaidah itu berarti mamnu' minas sharf. Tapi sebenarnya kayaknya yang ini sudah kita pelajari, Om. Saya pernah membahas ini. Iya, ada ya. Sudah. Saya merasa sudah pernah menjelaskan ini. Ini kemarin saya sampaikan bahwasanya bentuk seperti ini yang diakhiri alif mamdudah dan hamzah seperti ini tidak boleh tanwin. Tapi tidak semua yang diakhiri alif dan hamzah seperti ini betul-betul tidak boleh tanwin. Hanya yang polanya ini saja. Polanya fa'ala'u, af'ila'u, dan fu'ala'u. Kalau yang polanya seperti af'alun, itu nggak masalah. Seperti abna'un. Abna'un tetap boleh. Abna'un itu tulisannya bagaimana? Abna'un.
Abnaun ini tetap boleh tanwin karena bukan pola yang di atas ini. Ini kan polanya fu'ala'u, af'ila'u, dan apa? Fa'ala'u. Fa'ala'u. Jadi 3 pola itu saja. Saya pernah menyampaikan 3 pola ini kalau tidak Nah, salah. Ustaz. Pernah Ya. kan, Om ya? Nah. Sedangkan selain yang 3 pola itu tadi seperti pola af'alun ini tetap boleh tanwin. Kan gitu Ibu ya? Dulu saya pernah menyampaikan. Iya, Ustaz. Ini dulu ya waktu belajar ini kan apa jamak ya, yang jamak yang Betul. taksir yang susah-susah. Jamak Iya. taksir. Jamak taksir. Bukan naksir, Om ya? Iya. Naksir. Tayyib. Hal min soal. Jadi ini tadi kan kita membahas tentang sebab ism mamnu' minas sharaf. Sebab ism ghairu munsharif. Kenapa kok ism ini tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh? Ini kita baru membahas yang karena satu sebab. Yang karena satu sebab itu ada 2. Yang pertama karena diakhiri alif ta'nis az-zaidah. Ini perlu ditambahi catatan, Om ya. Alif ta'nis az-zaidah, huruf zaidah. Kalau alif ta'nisnya asli itu nggak masalah. Tetap boleh tanwin. Misalkan mustashfan, fatan, ma'nan, itu boleh tanwin. Meskipun diakhiri alif maksurah, mirip seperti ini. Begitu Ibu ya? Mustashfan, fatan, ma'nan, itu boleh tanwin. Karena alifnya alif asli. Kalau di sini alifnya alif zaidah. Mustashfa apa bisa pakai tanwin, Ustaz? Bagaimana, Om? Mustashfa bisa pakai tanwin. Bisa. Oh, Karena di situ kan dari fi'il istashfa, yastashfi. Itu asli memang dari awalnya dari akar katanya memang ada di akhir itu ada alif atau ya. Al-mustashfa. Yang kita temui di Durusul Lughah kemarin di semester 1 kemarin itu karena ada al, makanya tidak nampak tanwinnya. Tidak ada tanwinnya jadinya kan al-mustashfa. Kalau tidak ada alnya, kita baca mustashfan. Begitu. Seperti ma'nan, al-ma'na, ma'nan, al-fata, fatan. Gitu ya? Iya. Itu kalau alifnya alif asli tetap bisa tanwin. Tapi kalau alifnya alif zaidah, alif tambahan, maka tidak boleh tanwin dan tidak kalau misalkan kasroh muqaddar. Kasrohnya tanda jarnya bukan kasroh, tapi fathah muqaddarah. Begitu ya? Iya. Baik. Masih ada yang bingung di sini? Mungkin ada pertanyaan sebelum saya ditanya, saya sampaikan dulu saja. Ta'nis di sini, ta'nis itu dari kata apa, Ibu? Perempuan. Perempuan, mu'annas gitu ya. Mu'annas. Kenapa kok di sini alifnya disebut alif ta'nis? Apakah semua harus yang maknanya mu'annas? Padahal atibba'u ini kan bukan mu'annas, tapi muzakkar. Fuqara juga muzakkar. Kan gitu ya, Ibu ya? Kenapa tuh? Ini penamaan secara umum, Ibu. Alif ini dinamakan alif ta'nis. Saya ulangi lagi, ini penamaan secara umum. Alif ini disebut alif ta'nis karena memang kebanyakan dia berada pada ism mu'annas. Kebanyakan alif ini berada pada ism mu'annas. Meskipun terkadang terletak atau terdapat pada ism muzakkar seperti atibba'u, fuqara'u ini tadi. Begitu, Om ya? Kalau ini salwa, atsya, hamra, itu kan mu'annas, Om ya? Terkadang tapi juga ada pada ism muzakkar. Sedangkan penamaan alif ta'nis ini penamaan secara umum karena saking seringnya atau kebanyakan munculnya pada ism mu'annas. Gitu ya. Tapi yang paling penting adalah az-zaidah itu tadi.
Gitu Om ya? Zaidah. Ya, Ustaz. Misalnya zaidah itu gimana Om? Zaidah. Zaidah. Zainya panjang. Zaidah. Wah, salah dong aku tulis Arab. Ya, masih bisa diperbaiki ya. Zaidah. Az-zaidah. Oh, hamzahnya di situ. Jangan disembunyiin Om hamzahnya. Saya nggak pakai hamzah malah. Ditaruh di situ aja. Ayo. Alif ta'nis az-zaidah. Nah, ini poin yang penting kata az-zaidah ini. Harus alif tambahan bukan alif asli. Begitu Om ya? Ya, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan di sini tentang ism yang diakhiri alif ta'nis az-zaidah itu mamnu' minas sharf. Ada pertanyaan? Kalau kayak yang kasla itu juga masuk ke situ bukan? Betul, kasla. Ini kan sama seperti ini. Atsya, kasla. Oh, iya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Nastamir. Sebab yang kedua sekarang. Yang satu sebab, tapi ini yang kedua. Apa itu? Kedua adalah sighatu muntahal jumu'. Sighatu muntahal jumu'. Apa maksudnya, Ibu? Jamak. Beberapa pola jamak yang begini Om. Dalam bahasa Arab itu jamak itu ada tingkatannya. Maksudnya ada yang jamak itu banyak gitu saja, tapi ada yang banyak sekali. Sighatul muntahal jumu' itu biasanya digunakan untuk menunjukkan sangat banyak. Dan itu ada polanya. Sighah itu di sini maksudnya adalah pola-pola tertentu bentuk jamak. Begitu Ibu ya? Jadi ada pola-pola jamak tertentu yang tidak boleh tanwin akhirannya. Jadi bukan semua jamak, tapi hanya pola-pola tertentu saja. Dan yang sudah kita pelajari, yang kita ketahui kemarin misalnya pola masajidu dan mafatihu. Nah, di sana kalau kita tulis polanya mafa'ilu, begitu ya? Mafa'ilu. Nah, masajidu, mafa'ilu. Nah, polanya sama kan ya? Mafa'ilu, masajidu. Kalau mafatihu berarti mafa'ilu. Gitu ya? Ya. Mafa'ilu. Ini untuk sementara sekarang kita fokus dua pola ini saja, jangan terlalu banyak-banyak. Meskipun sebenarnya ada banyak pola yang memang termasuk sighah muntahal jumu'. Ada sekitar 6 atau 7 pola. Tapi sekarang tidak usah terlalu dipusingkan pola-pola itu yang banyak itu. Kita fokus pada dua contoh ini saja. Pola mafa'ilu dan mafa'ilu. Begitu Ibu ya? Ya. Kalau bentuk jamak polanya seperti ini, mafa'ilu dan mafa'ilu, maka tidak boleh diakhiri tanwin dan tidak boleh kasroh. Misalnya makasibu, maqa'idu, majalisu, kan gitu ya? Iya. Tanya. Bisa difahami maksud saya di sini? Insyaallah, Ustaz. Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Jadi memang kemarin bentuk jamak, beberapa bentuk jamak kemarin yang tidak boleh diakhiri tanwin itu karena polanya, begitu ya? Iya. Karena polanya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Hal min soal? Lama. Layujat? Tidak ada. Jadi halaman ini itu menjelaskan tentang sebab ism mamnu' minas sharf atau ism ghairu munsharif. Yang ini satu sebab. Kan tadi ada yang satu sebab, ada yang dua sebab kan Ibu ya? Ya atau ya? Yang ini di halaman ini yang satu sebab saja. Satu sebab itu ada dua macam.
ada yang diakhiri alifut ta'nis az-zaidah, ada yang karena sighah muntahal jumu'. Jadi sebabnya satu-satu saja. Ada dua macam itu sebab. Gitu Ibu ya. Nah, Nastamir, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya yang mamnu' minas sharf karena dua sebab. Li'allataini, karena dua sebab. Dua sebab itu terbagi menjadi dua. Dua sebab itu terbagi menjadi, maksudnya ini kan ism mamnu' minas sharf karena dua sebab. Dua sebab itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang karena al-alamiyah. Al-alamiyah itu maksudnya apa, Ibu? Yang secara alami. Karenanya. Apa? Aslinya. Apa, Om? Aslinya. Saya kurang terlalu bisa mendengar dengan jelas. Dulu kita pernah mempelajari ismul alam kan Ibu ya? Iya. Ya. Ah, ya. Ismul alam. Ismul alam, masih ingat ismul alam itu apa? Yang dicangkup dalam ismul alam? Apa saja? Nama. Nama. Ya nama apa, Om? Tempat. Nama orang. Sama orang. Nama orang, lalu Tempat. Penduduk. nama daerah, Nama Lalu? daerah. Nama brand. Benda beserta nama gelar ya. merek, Merek. nama merek. Merek. Jadi yang disangkup dalam ismul alam itu adalah nama orang, nama daerah, dan nama merek. Itu yang dicakup dalam ismul alam. Alam. Seperti kita singgung di semester 1 dulu. Nah, al-alamiyah itu maksudnya itu al-alam tadi Om. Al-alamiyah. Maksudnya di sini adalah salah satu sebabnya adalah karena ini merupakan ismul alam. Nanti insya Allah kita lihat maksudnya. Lalu kelompok sebab yang kedua adalah al-wasfiyah. Al-wasfiyah dari kata wasfun. Wasfun itu maknanya sama seperti sifat. Jadi kalau yang pertama tadi karena salah satu sebabnya adalah ismul alam, kalau di sini sebabnya salah satunya adalah karena ism sifat, gitu ya? Ya. Bingung tidak maksud saya? Kita lihat saja nanti kita lihat sebab-sebabnya. Jadi ini semuanya di sini baik kelompok yang pertama maupun kelompok dua ini nanti ada dua sebab, tidak hanya al-alam saja, tidak hanya al-wasfiyah saja, tapi ada pasangannya. Kalaupun cuma al-alam saja, tidak pasti mamnu' minas sharf, harus ada pasangannya. Al-alamiyah misalkan yang pertama di sini. Al-alamiyatu wat ta'nis. Ini dua sebab Ibu-ibu. Al-alamiyah itu maksudnya ismul alam. At-ta'nis itu maksudnya adalah mu'annas. Ini yang kita pelajari di semester 1 dulu. Al-alam al-mu'annas. Nyambung tidak Ibu-ibu? Yang saya sampaikan? Jadi sebenarnya itu ada dua sebab. Karena dia ismul alam dan karena dia ism mu'annas. Sebab itu bertemu dalam satu kata, maka kata tersebut jadi mamnu' minas sharf, tidak boleh diakhiri tanwin. Al-alam al-mu'annas. Contohnya Fatimatu, Maryamu, Hamzatu. Kalau Fatimatu ini nama mu'annas ya. Maryamu mu'annas juga. Hamzatu kok bisa masuk di sini juga? Nama laki-laki berlakhiran tak. Apa namanya dia? Kamar buta. Ini dikelompokkan di sini juga karena Lakhiran tak. ini al-mu'annatsu lafdhan wal mudzakkaru ma'nan. Maksudnya bagaimana? Secara lafaz bentuknya mu'annas, ya atau iya? Iya. Meskipun secara makna mudzakkar. Begitu ya? Secara lafaz mu'annas, secara makna mudzakkar. Itu termasuk di sini jadinya. Al-alam al-mu'annas. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Bingung tidak maksud saya? Enggak. Jadi al-mamnu' minas sharf, al-mamnu' minas sharf yang dikarenakan dua sebab. Itu yang pertama karena sebab al-alamiyah wa ta'nis. Karena dia ism alam dan ism mu'annas. Atau yang kita pelajari dulu istilahnya al-alam al-mu'annas. Gitu ya? Lebih singkat. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan?
Tidak ada, insya Allah. Mafhum? Wah, ini kalau nggak ada suara ini mengkhawatirkan ini, Om. Belum Ustaz. Ustadz, yang paling atas itu yang di biru-biruin apa bacanya illataini apa? Li'illataini. Oh, iya. Illah itu maknanya hampir sama seperti sebab. Illatun, sababun, maknanya hampir sama. Meskipun secara detail di dalam usul fikih itu berbeda. Illah dan sabab itu hampir sama. Gitu, Jadi yang ini kan li'illat, yang tadi kita bahas itu sabab gitu ya. Yang pertama kali, yang tadi ada alif zaidah itu sabab. Gitu. Itu jadi gini, Om. Saya urutkan lagi biar tidak ada keraguan di antara kita. Iya, siap. Gini, Om ya. Jadi al-mamnu' minas shorof, kata ism yang tidak boleh diakhiri tanwin. Itu tadi sebab-sebabnya itu ada dua macam. Ada dua bagian. Ada yang dikarenakan satu sebab, li'illatin wahidatin, ada yang dikarenakan dua sebab, li'illataini. Sedangkan yang di halaman ini yang satu sebab saja. Entah diakhiri alif taknis zaidah saja atau karena sighah mutahal jumu' saja. Jadi ini satu sebab, gitu ya, satu sebab. Kecoret malah. Gitu ya. Yang ini satu sebab, sedangkan halaman berikutnya ini karena dua sebab. Dua sebab. Di antaranya, misalkan yang pertama tadi al-alamiyah wa ta'nis. Ini dua sebab. Al-alamiyah satu sebab, at-ta'nis ini sebab yang kedua. Jika dua sebab ini berkumpul dalam satu kata, maka kata tersebut jadinya mamnu' minas shorof. Al-alam al-mu'annats itu tidak boleh tanwin, kan gitu ya? Iya. Fatimatu, Maryamu, Zainabu, Hamzatu, Talhatu, dan seterusnya. Kan gitu ya, Ibu ya? Hamzatu ini tadi mu'annats lafdhan, secara lafaz bentuknya mu'annats, meskipun secara makna itu mudzakkar. Begitu ya? Baik. Ada lagi yang masih bingung? Ada pertanyaan? Hal min soal, ada pertanyaan? Masih ada yang bingung? Tidak ada? Tayyib. Nastamir. Sebab berikutnya. Di sana ada al-alamiyatu wal-ujmah. Jadi al-alamiyah ini sebab yang pertama. Al-ujmah sebab yang kedua. Ini juga pernah kita pelajari di semester 2 ini. Kita dulu istilahnya al-alam al-a'jami. Nyambung, Om? Masih ingat? Al-alam al-a'jami. Jadi sebenarnya itu ada dua sebab. Karena dia ismul alam dan karena dia nama asing. Gitu ya? Al-alamiyah wal-ujmah itu dua sebab yang jadi satu. Misalnya di sana Ibrahimu, Wilyamu, Edwardu, dan seterusnya. Kemarin kita sebutkan nama-nama nabi itu kebanyakan mamnu' minas shorof karena bukan nama Arab gitu Ibu ya, nama non Arab. Karena memang kebanyakan nabi-nabi itu bukan dari bangsa Arab. Tapi ada beberapa nama nabi yang boleh tanwin dan kemarin kita sudah sebutkan. Masih ingat kan Ibu ya? Mungkin bisa dibuka-buka lagi catatannya. Tanya. Bingung tidak di sini yang kedua ini? Enggak. Enggak, Om ya? Iya. Naam, tafadhali. Tanya lagi yang pertama Ustaz. Itu kan alam dan taknis. Kalau Fatimah memang nama. Terus taknisnya maksudnya taknya yang terakhir. Bukan, taknisnya ini kan nama mu'annas. Nama perempuan. Al-alam nama. Al-alamiyah. Al-alamiyah itu kan cangkupannya banyak kan, Om? Iya. Cangkupannya banyak. Ada nama orang, nama daerah, atau nama merek. Tapi kan nggak pasti mu'annas. Oh gitu. Kalau ismul alam dan mu'annas itu baru mamnu' minas shorof. Gitu maksudnya. Dua sebab itu maksudnya seperti itu. Demikian juga yang sebab kedua ini. Ismul alam itu banyak, tapi kan nggak pasti nama asing.
bukan Pak, nggak pasti nama non Arab, tapi kalau misalkan ismul alam dan al-a'jami, maka itu mamnu' min as-sarf. Bingung tidak maksud saya? Jadi itu sebenarnya itu dua sebab. Kalau kemarin kan kita langsung terima jadi ini al-alam al-muannas gitu. Lalu al-alam al-ajami. Kita kemarin tidak menjelaskan secara rinci bahwasanya sebenarnya itu ada dua sebab. Sekarang sudah saatnya kita menjelaskan ini sebenarnya ada dua sebab di sana. Gitu ya? Iya. Masih bingung? Masih ada yang bingung? Bagaimana? Ujmah itu artinya apa? Ujmah itu non Arab, Om. Nama asing. Yang kemarin kita bahas al-alam al-a'jami. Al-a'jam atau ajam. Itu kemarin. Al-Ajami. Yang ada William, William, Bram, Yusufu, Ayyubu. Pakistanu ya. Bagaimana? Pakistan ya bukan ya? Dulu akan belajar. Eti, Saya mendengarnya kurang jelas ini, Om. Ibu-ibu mungkin bisa membantu maksudnya apa? Maryamu. Maryamu. Kalau Maryam masuk yang pertama al-alamiyah wa ta'nis. Muannas. Al-alamiyah wa ta'nis itu al-alam al-muannas. Kalau yang kedua ini al-alamiyah wal ujmah. Ism alam dan asing non Arab. Barisu. Betul sekali. Al-alamiyah wal ujmah. Eduardo. Betul. Landanu. Bagistanu. Terus sebutkan semuanya. Saya boleh baca, Ustaz. Oh, Masya Allah. Berarti insya Allah sudah paham ya? Allah. Enggak juga sih, kebetulan aja kita mau, Ustaz. Fatahullah alaik. Fatahullah alaik. Abu-abu al-anwar. Kalau taknis itu gimana? Kalau mu'anas kan perempuan, Ustaz. Kalau taknis itu arti bahasa Arabnya apa sih, Ustaz? Susah. Kalau diartikan secara harfiah itu kadang itu susah. Karena bahasa kita itu tidak perempuan aja gitu ya, dengan bahasa. Yang penting gitu. Atau kita memahaminya al-alam al-mu'annas seperti yang sebelumnya gitu ya. Enggak masalah. Yeah. Al-alamiyah wa ta'nis. Ta'nis ini maksudnya mu'annas gitu. Muannas. Alif ta'nis. Ini sebenarnya kan bentuk masdar. Sudah kalau misalkan saya sebut lagi masdar kita kan belum mempelajari masdar. Iya. Kita baru mempelajari Mas Bambang. Iya. Ada pertanyaan sampai yang sebab yang kedua ini al-alamiyah wa ta'nis, al-alamiyah wal ujmah. Insyaallah mudah ya karena ini masih yang sudah pernah kita pelajari. Iya. Mudah ya. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya di sana al-alamiyatu wa tarkibu murakkabun mazdiyun. Mungkin kalau misalkan ada yang kesusahan untuk membacanya bisa diharokat. Al-alamiyatu wa tarkibu murakkabun mazdiyun. Murakkabun mazdiyun. Ya, yang udah diharokatin. Murakkabun. Saya harokatilah. Mazdiyun. Gitu ya. Murakkabun masjiyun. Tarkib murakkab masjid itu maksudnya bagaimana Ibu? Ini mungkin sesuatu yang baru ya. Iya. Al-alamiyah tadi sudah mafhum ya insyaallah. Al-alamiyah maksudnya ism alam. Sedangkan tarkib murakkab masjid itu sebenarnya maksudnya adalah dua kata yang dijadikan satu dan menjadi nama. Menjadi ism alam itu tadi. Jadi aslinya dua kata
lalu dijadikan satu menjadi ism alam. Misal di sana mungkin dengan misal lebih jelas. Di sana ada misalnya cuma satu di sini. Hadramaut. Hadramaut. Hadramaut itu kan salah satu kota di Yaman kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Ya. Hadramaut. Hadramaut. Kita tidak boleh tanwin. Hadramautu. Seperti itu ya. Hadramautu. Tidak boleh ditanwin karena ini sudah menjadi tarkib mazdi. Meskipun aslinya dua kata, tapi ini sudah menjadi satu rangkaian menjadi ism alam, jadi sebutan suatu daerah kalau ini. Aslinya dua kata. Kata apa di sini? Ada kata hadoro dan mautun. Nah, ini kan dua kata kan Ibu ya? Hadoro itu satu kata sendiri, artinya hadir. Lalu mautun itu maut gitu kan. Ini dua kata, ya atau ya? Ya. Aslinya dua kata. Katanya saya dulu ini Hadramaut itu dikatakan dinamai Hadramaut karena dulu itu sangat gersang. Setiap kali orang yang datang ke sana itu pasti mati katanya. Hadramaut. Sampai akhirnya dinamakan Hadramaut. Dan ini sudah menjadi ism alam, sudah menjadi nama daerah tersebut. Berarti menjadi ism alam kan ya? Meskipun ini adalah dua kata sebelumnya. Dan kalau dua kata dijadikan satu seperti ini, menjadi ism alam, itu sebutannya adalah tarkib mazdi, istilahnya. Tarkib mazdi. Kalau al-alamiyah wa tarkib murakkabun mazdiyun, itu maka tidak boleh tanwin juga, mamnu' minas huruf. Gitu Ibu ya. Mungkin kalau di bahasa kita ada tarkib mazdi itu. Misalkan Banyuwangi gitu ya. Surabaya. Nah, itu ada tarkib mazdi di bahasa kita. Tapi kan di bahasa kita kan nggak ada tanda i'rab, itu tanwin atau enggak kan nggak ada. Nah, bisa difahami maksud saya di sini tentang al-alamiyah wa tarkib mazdi? Jadi tiga ini untuk daerah ya Ustadz ya? Untuk daerah. Sebenarnya bisa juga terkadang itu untuk nama orang terkadang bisa juga, Om. Masalahnya seperti nama orang Indonesia itu kan dua ini. Kebanyakan lebih dari satu kata. Iya atau ya? Itu bisa dianggap sebagai tarkib mazdi. Kalau nama orang-orang Arab itu biasanya kan satu kata saja, kata berikutnya itu kata biasanya nama ayahnya, lalu nama berikutnya nama kakeknya, nama marganya, kan gitu ya Ibu ya. Itu nama orang-orang Arab kan biasanya satu kata saja. Tapi kalau nama orang Indonesia biasanya itu lebih dari satu kata, itu bisa dikelompokkan sebagai tarkib mazdi. Kayak nama saya berarti bisa masuk sini ya Ustadz, gitu ya? Nama saya juga, bisa. Nama saya itu panjang banget. Kan bisa, kalau maksudnya dua kata, kalau emang orang Indonesia Surabaya itu dua kata, Ustadz, bukan satu kata. Iya. Kalau Surabaya, Jakarta Selatan itu aslinya Surabaya. Kalau itu beda lagi. Kalau Jakarta Selatan itu memang selatan itu menunjukkan bagian kan ya. Itu dua kata sudah. Kalau Surabaya itu aslinya dua kata tapi sudah menjadi satu dan jadi nama daerah. Surabaya, Sura itu apa? Ikan hiu, lalu boyo itu maksudnya adalah buaya. Seperti Banyuwangi. Banyu itu kan air artinya, wangi itu ya wangi gitu. Itu Minangkabau, Ustaz. Minangkabau. Jadi Bukit Tinggi, betul sekali. Bukit Batu Sangkar. Jadi begitu ya Ibu ya. Jadi asalnya itu dua kata tapi sudah menjadi istilah untuk alam, untuk ism alam gitu. Gitu ya Ibu ya. Nah, sudah tidak bisa dipisahkan lagi kalau sudah menjadi tarkib mazdi itu sudah tidak bisa disebutkan sendiri-sendiri lagi. Kalau disebutkan sendiri-sendiri, nanti bukan menjadi nama daerah tersebut kan gitu ya. Coba saja misalkan orang Minangkabau kalau disebut Kabau aja kan marah-marah kan. Kabau. Kan gitu. Jadi nama daerah ya kelompok ketiga ini ya.
Nama Betul. orang bisa juga. Nggak Ya. bisa. Nama orang bisa Kalau juga. Nama orang Orang bisa juga. contohnya siapa yang Ya, diidentifikasi? nama orang Indonesia kan lebih dari satu Ini kata kebanyakan. Happy Bisa. Mediarianti. Bisa. Ada spasi. Kalau ini kan maksudnya jadi Pos satu kan? Endang, ya kan? Tapi itu kan sudah menjadi satu rangkaian, Om. Kalau nama orang itu kan di nama orang Indonesia, meskipun ada spasi, itu kan sudah menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan kan gitu. Satu nama gitu ya. Kalau dipisahkan bisa jadi ketukar kan, Om. Gitu, Om, ya. Baik. Afwan Ibu-ibu, sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Yes. Bagaimana? Insya Allah kita lanjutkan di hari Selasa sore, Ibu-ibu ya. Gak apa-apa, gak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kapan ya? Nah, Besok. Selasa pekan ini, Ya. Jadi kan besok hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa gitu. Begitu, Om, ya? Ya. Baik, Insya Allah nanti kita umumkan lagi di grup. Ini saya minta maaf pekan ini mungkin ada yang chat saya belum bisa direspon, dan PR kemarin yang terakhir itu yang menyusun kalimat itu belum saya koreksi juga. Saya mohon maaf, insya Allah akan segera saya koreksi. Gitu Ibu ya. Baik, kita cukupkan dulu. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Udah cukup, Ustaz. Cukup. Nah, saya tadi belum baca absen, Om, ya? Absen. Ya, hadir. Eka hadir. Mbak Eka kan ada dua di sini. Iya. Tapi yang satu belum saya pindah namanya. Eka saja sama Eka. Eka Yusnita. Baik. Ibu Agneta Revinda, apakah hadirah? Ibu Agneta ini kayaknya Izin tuh ya. apa? Izin namanya? Tadi Mustami. di grup ya. Oh iya, izin Mustami, betul. Bukan. Mustami, Bu Hanifah, Hai Bu Hanifah Mustami, tapi kok Ibu. Oh, ini Agneta belum bisa mengikuti pembelajaran. Izin. Iya. Istadzanat, ahsant. Jazakallahu khairan. Ibu Amalia hadirah. Ibu Amalia semoga segera pulih, ya. Amin. Alida ini ya. Ibu Ayu Agustin hadirah tadi mustami'ah. Lalu Mbak Eka hadirah, ya. Lalu untuk Ibu Eka yang satu lagi insya Allah nanti saya tambahkan, insya Allah hadirah. Saya ingat. Ibu Hanifah hadirah mustami'ah. Ibu Heti hadirah. Ibu Siti Zuhra hadirah. Ibu Yanti hadirah. Aca belum ada kabar, Om. Ini Alida, Aca bukan ya? Yang di grup. Itu Bila, Oh, Nabila ya? Nabila di izin, rumah ya? sakit. Lalu Bu Sri hadirah. Baik. Cukup, Om, ya, insyaallah. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua